Selain itu, dia menginap di hotel keluarga Renza dan tidak ada kebocoran informasi check-in. Oleh karena itu, dalam hal ini, orang yang dapat mengetahui keberadaan Ito Yuhiko pasti memiliki latar belakang yang sangat sulit. Jadi, dia segera mengirim pesan teks ke Devano, memintanya untuk melakukan segala kemungkinan untuk mengetahui siapa yang tinggal di kamar sebelah, dan pada saat yang sama, dia tidak boleh terkejut. Devano baru saja istirahat di kantor sebentar, dan tiba-tiba menerima WhatsApp Tama Renza, dan segera menyadari bahwa mungkin ada situasi yang serius. Lalu dia buru-buru bangkit dan menyalakan komputer dan mengecek informasi para tamu yang menginap di kamar tersebut. Di samping Tama Renza dengan otoritasnya sendiri, informasi check-in menunjukkan bahwa Tama Renza yang menginap di sebelah hanyalah orang biasa tanpa identitas khusus. Jadi, dia segera menjawab Tama Renza, "Tuan, orang yang kamu minta aku periksa adalah orang paruh baya dari Bandung. Dari informasi, tidak ada tempat khusus, tidak ada kasus, tidak ada latar belakang." Tama Renza mengerutkan kening dan bertanya, "Bisakah kamu mencari tahu, ditemani oleh siapa orang ini?" Devano memanipulasi di depan komputer dan berkata, "Aku tidak bisa mengetahuinya untuk saat ini. Tidak ada unit kerja dalam arsipnya. Mungkin orang itu wira swasta, atau dia mungkin bekerja di perusahaan swasta yang relatif kecil." Tama Renza bertanya lagi, "Bisakah kamu mengetahui apakah dia telah membayar jaminan sosial?" Devano berpikir sejenak, dan berkata, "Aku memiliki saluran yang relatif rahasia. Dapat menemukan informasi ini." Tama Renza berkata, "Kalau begitu, kamu dapat memeriksanya sekarang. Apakah dia telah membayar jaminan sosial, dan jika demikian, perusahaan mana yang membayarnya?" "Baik." Devano buru-buru mulai bertanya dan memeriksa untuk waktu yang lama. Setelah itu, dia berkata kepada Tama Renza, "Tuan, aku mengetahui bahwa dia memang memiliki jaminan sosial, dan basis jaminan sosialnya sangat tinggi. Perusahaan yang memberinya jaminan sosial adalah perusahaan investasi keuangan lokal di Bandung." Tama Renza melanjutkan latar belakang perusahaan ini. "Lihat struktur ekuitas di belakangnya." "Baik." Devano terus bertanya sesuai instruksi Tama Renza. Saat memeriksa, dia berkata, "Tuan muda, melihat bahwa perusahaan ini dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan teknologi lain di Bandung. Di belakang perusahaan ada dana investasi dan perusahaan kemitraan. Dana investasi ini adalah Surabaya SW Capital atau Jawa Timur Capital." Tama Renza bertanya dengan rasa ingin tahu. "SW Capital? Keluarga siapa?" Devano buru-buru berkata, "SW Capital itu salah satu dari banyak perusahaan yang dioperasikan modal oleh keluarga Sucipto." "Sucipto, keluarga Sucipto." Tama Renza mengerutkan kening, dan berkata, "Aku mendengar seseorang di sebelah memanggil orang lain yang disebut Master. Jadi, mungkin anjing tua yang tinggal di sebelahku adalah Chen Sucipto?" "Ini sebenarnya sedikit tidak mungkin," kata Devano dengan sedikit ketidakpercayaan. "Tuan, bukankah tidak seharusnya Chen datang ke Jakarta sendirian?" Tama Renza tertawa, "Jika bukan Chen, itu mungkin Zain Sucipto." "Zain?" Devano tidak bisa membantu tetapi berkata, "Bahkan jika orang ini ingin mengambil kesempatan untuk mendekati Ito Yuhiko, dia tidak boleh menyelinap ke Shangri-La." Devano mencibir, "Ini adalah tempat di mana briliannya. Jakarta selalu menjadi tempat pengaruh bagi keluarga Renza. Karena dia pasti akan datang ke Jakarta, dia memikirkan rencananya dengan baik, seperti dia yang percaya pada lampu hitam. Yang benar, perlu kamu ketahui bahwa lampu minyak yang pernah menyala pada zaman dahulu diletakkan di atas meja, persis seperti lilin. Setelah lampu dinyalakan, meskipun dapat menerangi seluruh ruangan, namun tidak menerangi area kecil di bawahnya. Jadi area kecil ini, meskipun jauh dari lampu baru-baru ini, tetapi ruangan itu telah menjadi tempat paling gelap dan paling tersembunyi yang dia foto untuk tinggal adalah Shangri-La.
kami yakin dia bisa melakukan hal seperti itu. Ini kejutannya." Dengan itu, Tama Renza berkata lagi, "Jika bukan karena pendengaran aku yang jauh lebih baik daripada orang kebanyakan, aku tidak akan bisa mendeteksinya. Bahkan jika aku tidak dapat mendeteksinya, akan lebih tidak mungkin bagimu dan bawahanmu untuk mendeteksinya. Jadi dari sudut pandang ini, dia relatif berhasil melakukan ini, dan dia benar-benar menggunakan pikirannya." Devano buru-buru bertanya, "Tuan, jika itu benar-benar Zain, apa yang harus kita lakukan?" Tama Renza mencibir, "Apakah dia Zain? Yang pasti dia adalah anggota keluarga Sucipto. Karena itu adalah keluarga Sucipto, maka itu seperti mulut domba. Jika aku tidak menggerogotinya, bukankah aku akan menyesal atas manuver agresif dan berani keluarga Sucipto?" Setelah berbicara, ia langsung memerintahkan, "Orang yang mengatur kamu segera, di kamar tepat di bawah ruangan ini, pasang sinyal jammer, tapi jangan nyalakan untuk sementara waktu. Selain itu, kamu harus siap dan mendengarkan perintahku. Saat kamu memulai jammer, potong video pengawasan di lantaiku pada saat yang sama, mengerti?" Devano berkata tanpa ragu-ragu, "Oke tuan muda, aku mengerti." Saat ini, di kamar sebelah, Zain menyuruh anak buahnya pergi dan mandi sendiri di kamar mandi. Setelah mandi, dia membungkus jubah mandinya dan berdiri di depan cermin dengan hati-hati. Menggunakan hairspray untuk mengembalikan rambutnya ke belakang kepalanya, dia sudah mulai memikirkan bagaimana membuat Ito setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Sucipto. Kali ini, keluarga Sucipto diskors dari lisensi pengiriman laut. Dampaknya terlalu besar dan hilangnya pendapatan sangat serius. Lupakan, sejumlah besar kapal tidak bisa dimulai. Biaya pemeliharaan harian, biaya penyusutan, dan biaya sewa merupakan angka yang sangat besar. Selain itu, masih banyak pelaut dan karyawan yang perlu diberi makan. Kerugian harian dihitung sebagai 100 juta. Bagi Zain, ini adalah perubahan haluan pertamanya sejak kembali dari Australia. Hanya jika dia memenangkan pertempuran ini, dia dapat membiarkan lelaki tua itu memandangnya dengan kekaguman dan memenangkan kembali penghargaan lelaki tua itu terhadap dirinya sendiri. Jadi, baginya perubahan itu sangat signifikan. Bahkan dia dapat berhasil mewarisi posisi pemimpin keluarga Sucipto dan semua aset keluarga di masa depan akan berada di bawah tangannya dan dia harus melihat sukses atau gagal semuanya. Sama seperti Zain mengharapkan bahwa dia dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalikkan kekacauan keluarga Sucipto dengan sendirinya, tetapi dia tidak tahu bahwa jaring besar telah membungkusnya dengan erat. Tama Renza sudah punya rencana dua tangan saat ini. Jika orang di sebelahnya adalah Zain, maka dia memiliki paket khusus yang disiapkan khusus untuk Zain Sucipto. Tetapi jika orang di sebelahnya bukan Zain, tetapi orang lain dari keluarga Sucipto, maka dia akan langsung pergi ke Kenel Johan dan memberikan perusahaan dengan Surya Sucipto. Devano menyaring kamar-kamar yang dipesan sebelum dan sesudah waktu itu dan tidak check out satu persatu sesuai dengan waktu reservasi kamar berikutnya, dan kemudian menyaringnya lebih lanjut. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa keluarga Sucipto datang ke Shangri-La kali ini, kecuali untuk menginap. Selain orang di sebelah Tama Renza, ada 4 bawahan lainnya. Dari 4 orang ini, 2 tinggal di seberang ruangan di sebelah Tama Renza, dan 2 lainnya tinggal di sebelah Tama Renza. Pada saat ini, banyak bawahan Devano yang sedang menyergap di kamar terdekat. Begitu Tama Renza memberi perintah, mereka akan segera mengendalikan keempat bawahan ini. Selain itu, Devano juga membuat masyarakat bersiap untuk melindungi dan memutus sinyal jaringan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.